Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Damayanti dengan NIM 0543796687 dari Universitas Terbuka. Hari ini saya akan menyampaikan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan nama BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia. Yang kedua, tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari 3 tokoh utama, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Baik, saya akan menyampaikan tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. Diawali oleh Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya yang dikenal sebagai Rumusan Yamin. Usulan Muhammad Yamin adalah yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yamin juga menyusun naskah tertulis yang sedikit berbeda dalam uraiannya, tetapi pada intinya tetap menekankan kepada nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Kemudian Bapak Supomo. Supomo sebagai salah satu anggota BPUPKI juga memberikan pandangannya tentang dasar negara. Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, ia lebih menekankan konsep negara integralistik, di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Rumusan Pancasila versi Pak Supomo kurang eksplisit dibanding Soekarno dan Yamin, tetapi ide-idenya berkisar pada prinsip persatuan, kekeluargaan, kebudayaan, keadilan sosial, dan ketuhanan. Kemudian rumusan Bapak Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila. 5 prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau 3 sila, atau bahkan ekasila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Panitia 9. Setelah usulan dari para tokoh, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan naskah negara. Panitia ini terdiri dari 9 anggota, yaitu Bapak Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Agus Salim, Abikusno Djokro Sujoso, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, dan A.A. Maramis. Setelah diskusi dan usulan-usulan tersebut, Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan awal dari Pancasila. Dalam Piagam Jakarta, 5 sila yang dirumuskan adalah yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah pada tanggal 18 Agustus 1945 demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dan akhirnya, lahirlah rumusan Pancasila yang kita kenal saat ini. Rumusan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah perdebatan dan penyesuaian,
Pancasila akhirnya disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan nama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan rumusan yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, rumusan inilah yang menjadi dasar negara Indonesia hingga sekarang. Fungsi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi sumber utama dari segala hukum yang ada di Indonesia. Ini artinya, setiap peraturan dan undang-undang harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Dengan adanya Pancasila, hukum di Indonesia jadi lebih kuat untuk menjaga ketertiban dan keamanan di seluruh lapisan masyarakat. Pancasila tidak hanya penting di aspek hukum, tapi juga dalam menjaga persatuan bangsa kita. Lewat Pancasila, kita diajak untuk saling menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Inilah yang membuat Pancasila menjadi fondasi utama untuk membangun bangsa yang kuat dan harmonis. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila bukan cuma jadi dasar hukum, tapi juga berfungsi sebagai ideologi negara yang mengarahkan tindakan dan kebijakan pemerintahan. Sebagai ideologi, Pancasila memberikan dukungan, panduan untuk membangun bangsa dan negara dengan tujuan menciptakan keadilan sosial serta kesejahteraan bagi semua rakyat. Pancasila juga berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lewat Pancasila, kita diajak untuk menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang majemuk. Ini membantu kita membangun bangsa yang kuat dan harmonis, di mana keberadaan bukan menjadi penghalang, tapi kekuatan. Maka dari itu, Pancasila sebagai fondasi utama yang terus membimbing kita untuk membentuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.